Pemeriksaan hewan ternak kurban terus digelar pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal itu untuk memastikan seluruh hewan yang dijual, baik kambing ataupun sapi dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Amin 4 kan? Amin 4. Pada Rabu siang, tim Satgas Pangan Bandar Lampung menyasar sejumlah lapak pedagang hewan kurban di pinggir jalan Rasuna Said, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, kuku, lidah, mata, gigi, dan suhu badan hewan. Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mengatakan hasil pemeriksaan menyatakan semua ternak sehat dan memenuhi syarat untuk dijual. Justru itulah ada pengiriman hewan dari luar daerah, untuk itulah makanya kita adakan pemeriksaan secara rutin untuk menghindari hal-hal yang nanti merugikan masyarakat. Contoh, hewan kalau sudah sebulan, 2 bulan kan memang udah dipelihara di sini, udah ketahuan ininya. Kalau ada gejala, kita himbau kepada penjual hewan, koordinasi nanti dengan kami Satgas Pangan atau ke Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Kita periksa tentunya kesehatan secara umum. Terlihat tentunya dari penampakan fisik, mungkin bagi teman-teman terlihat biasa saja, tapi bagi yang memang mendalami ilmunya bisa membedakan dari penampilan fisiknya. Terus umur yang pasti ya, umur karena juga dari masyarakat sendiri sering nggak paham umurnya itu berapa. Cuman yang kita periksa tadi ada beberapa yang kita curigai terlihat kecil gitu hewan kurbannya, pas diperiksa sudah cukup umur walaupun mungkin fisiknya kecil badannya gitu. Amin 4 kan? Amin 4. Penjualan hewan kurban masih sepi. Mereka masih berharap ada peningkatan penjualan yang biasa ramai pada H-2 Idul Adha. Insya Allah sudah layak jual, Pak. Sudah cukup umur. Untuk harga mulai dari 2.200.000 sampai 4 juta. Kambing dari 3 neneng. Ini untuk saat ini udah kitaran di 15 paling, Mas. Ini belum bisa dipastiin sih, Mas. Soalnya kalau di sini sih biasa yang sudah-sudah itu H-2 itu yang ramai. Petugas Satgas Pangan memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban dari luar Lampung untuk mencegah paparan PMK. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK, namun tidak diimbangi dengan belum maksimalnya vaksinasi, menyulitkan peternak mendapatkan obat-obatan atau vaksin penangkal PMK. Kondisi itu memaksa para peternak Lampung yang tergabung dalam asosiasi meminta pemerintah provinsi dan daerah menganggarkan dana untuk pembelian vaksinasi sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat. Para peternak Lampung sangat khawatir karena penyebaran PMK kini telah masuk ke 6 daerah, sementara vaksinasi belum merata. Mereka meminta tim Satuan Satgas bekerja maksimal supaya PMK dapat segera teratasi. Lampung juga masih kurang aktif dalam hal PMK. Jadi terlihat juga dari sebaran vaksinasi yang masih belum maksimal. Kita hanya mengandalkan dari pemerintah pusat yang alokasinya juga masih terbatas. Sebaran vaksinasinya juga masih belum merata. Gitu. Sementara kita harus melakukan percepatan vaksinasi, maka oleh karenanya PR pemerintah Provinsi Lampung harus dianggarkan ini di APBD Murni ke depan. Kasus penyebaran PMK di Lampung sebelumnya telah terjadi di Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Lampung Timur, namun kini juga menyebar ke Kota Metro dan Lampung Tengah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga sejumlah bumbu memasak naik menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Di antaranya bawang merah dan cabai yang masih menjadi buah bibir warga di pasar karena harganya tidak kunjung turun. Seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang, Mesuji Rabu pagi, harga bawang merah Rp60.000 per kilogram dan sudah terjadi lebih dari 2 pekan. Pasokan bawang merah dari agen berkurang drastis, bahkan sebagian pedagang tidak mendapatkan pasokan. Kalau harga standarnya 25-30 biasanya. Berarti naik, Pak ya? Naik drastis. Apa sih Pak penyebabnya naik itu, Pak? Bawang itu?
Ya sekarang harganya naik, pasokannya juga kurang langka kan. Tunggu dari Brebes sana, dari Brebes ada, dari Padang ada. Kalau lebih mahal di Brebes, kalau Padang itu di bawahnya. 60. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 30, 35. Ini ada nggak berambang merah sendiri, Bu? Aduh, merahnya itu pasokannya memang kosong. Hari ini nih kosong, katanya sih hari ini datang. Bali ngomong dibilang katanya datangnya kemarin, dijanjiin hari ini, sampai hari ini juga belum ada bawang. Jadi kosong tuh, hari ini kosong, nggak ada bawang. Untuk kebantu sama bawang Filipina itu. Harga cabai di Pasar Simpang Pematang juga tertahan di Rp120.000 per kilogram. Penyebabnya sama, karena pasokan dari agen berkurang drastis. Nah itu 100. Kalau jualnya berapa? Sekitar 120 bagaimana? Iya, 120, 100. 120, Bu ya. Nah, itu kenapa sih, Bu, bisa sampai naik itu? Sebabnya? Karena nggak ada pasokan dari luar mungkin ya. Ini cabai lokalan aja. Kalau jualnya memang 120, Bu ya. Harga sayuran umumnya naik drastis, seperti kol atau kubis yang sebelumnya di bawah Rp10.000, kini tembus Rp15.000 per kilogram. Tomat dijual Rp12.000 per kilogram. Pemerintah diminta segera menurunkan harga bahan pangan yang kompak naik karena berdampak pada menurunnya omset pedagang. Banyak warga kini mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Para petani sayuran dan kopi di Lampung Barat kini mengembangkan tanaman ubi jalar. Menurut mereka, harga ubi jalar relatif tinggi, penanaman dan pemasarannya mudah. Seperti terpantau di perkebunan warga di Desa Sukarame, Kecamatan Balik Bukit. Purnomo salah satunya yang sedang panen ubi jalar. Ia merupakan petani sayuran, namun sekarang sebagian lahannya ditanami ubi jalar. Menurutnya, risiko perawatan tanaman ubi jalar lebih kecil dibanding sayuran. Tanaman ini kebal dari serangan hama dan perawatannya relatif mudah dan murah. Petani cukup memupuk dan menjaga kebersihan lahan dari rumput liar. Waktu panen juga bisa ditunda jika harganya murah. Dari lahan setengah hektar, Purnomo bisa panen hingga 8 ton. Harga ubi jalar di tingkat petani pada Rabu siang Rp3.000 per kilogram. Sekarang 3.000. 3.000. Ya. Naik apa turun? Naik. Naik. Memang sebelumnya berapa? Sempet 2.000 kemarin itu. 2.000. 24 terus sekarang 3.000. Udah berapa lama naik 3.000, Bang? Sekitar 2 harian lah, 3 harian inilah. Oh, baru 3 hari, Bang ya. ya. Ini panen keberapa? Ini kalau muntul panen yang kedua inilah. Oh, kedua. Penjualan ubi jalar juga mudah. Banyak agen yang datang langsung ke kebun untuk membeli ubi jalar yang sedang dipanen. Sebenarnya kualitas muntul itu banyak. Ke ekspor kita masuk. Untuk open juga masuk. Gorengan lokal-lokal kita juga masuk. Memang ekspor kita kemana? Ekspor kita kalau untuk ubi madu ini kita masukkan ke Jepang sama Korea. Korea. Iya. Berapa sekarang harga, Pak? Harga sekarang di standar angka 3.000 dari petani. Dari petani ya? Iya. Oke. Waktu tanam ubi jalar tergantung varietasnya. Jenis genjah atau pendek bisa dipanen di usia 3,5 bulan dan untuk varietas panjang dipanen di usia 5 bulan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.